Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya yang terhormat kepada Bapak, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Sri Suryani, Resti Anggreni dan juga Siti Nurlaila Azizah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Perhitungan Biaya Berdasarkan Aktivitas sebagai alat bantu pembuatan keputusan, atau yang dikenal juga dengan Activity Based Costing atau ABC. Nah, metode ini penting dalam akuntansi manajemen karena membantu perusahaan menghitung biaya secara lebih akurat, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Activity Based Costing. Untuk pengertiannya, yaitu Activity Based Costing atau ABC adalah metode perhitungan biaya yang mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan dalam proses produksi maupun jasa, yang artinya biaya tidak langsung dibebankan kepada produk, tetapi terlebih dahulu ditelusuri melalui aktivitas yang mengonsumsi sumber daya. Untuk tujuan dari metode ini yaitu yang pertama, mengetahui biaya produk secara lebih akurat. Yang kedua, mengidentifikasi aktivitas yang menimbulkan biaya dan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Lalu dengan metode ini, perusahaan dapat mengetahui aktivitas mana yang benar-benar menambah nilai dan mana yang tidak. Selanjutnya, penjelasan mengenai konsep dasar ABC akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Resti. Baik, terima kasih Sri. Dalam metode activity-based costing terdapat beberapa konsep dasar yang perlu dipahami. Yang pertama adalah aktivitas, yaitu kegiatan yang menggunakan sumber daya dalam proses produksi atau pelayanan. Yang kedua adalah cost driver, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya biaya pada suatu aktivitas. Yang ketiga adalah cost pool, yaitu kumpulan biaya yang dikelompokkan berdasarkan aktivitas tertentu. Dan yang terakhir adalah produk atau jasa, yaitu objek yang nantinya akan menerima alokasi biaya dari aktivitas tersebut. Dengan kata lain, dalam metode ABC, biaya ditelusuri dari sumber daya, kemudian ke aktivitas, dan akhirnya ke produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah penerapan metode ABC. Terdapat beberapa langkah dalam menerapkan metode activity-based costing, yaitu pertama, mengidentifikasi aktivitas yang terjadi dalam perusahaan. Kedua, mengelompokkan biaya ke dalam cost pool berdasarkan aktivitas tersebut. Ketiga, menentukan cost driver, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya biaya. Keempat, menghitung tarif aktivitas dengan membagi total biaya aktivitas dengan jumlah cost driver. Dan yang terakhir adalah membebankan biaya aktivitas tersebut ke produk atau jasa sesuai dengan penggunaan aktivitasnya. Dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat mengetahui biaya produk secara lebih tepat. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode ABC ini akan dijelaskan oleh Laila. Silahkan Laila. Baik, terima kasih Resti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari metode EBC atau Activity Based Costing. Metode Activity Based Costing memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, metode ini menghasilkan perhitungan biaya yang lebih akurat dibandingkan metode tradisional. Dan yang kedua, membantu perusahaan dalam mengendalikan biaya. Yang ketiga, metode ini dapat mengidentifikasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah sehingga perusahaan dapat melakukan efisiensi. Dan selain itu juga, metode ABC ini juga sangat membantu manajemen dalam menentukan harga pokok produk dan membuat keputusan strategis. Namun, selain kelebihan, metode ini juga memiliki beberapa kekurangan. Dan berikut mengenai kekurangan metode ABC. Beberapa kekurangan dari metode ABC antara lain, yang pertama, sistemnya lebih kompleks dibandingkan metode tradisional. Yang kedua, membutuhkan data yang lebih banyak dan lebih detail.
Yang ketiga, biaya implementasi metode ini relatif lebih mahal. Dan yang terakhir, metode ini memerlukan sistem informasi yang baik agar dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya, kami akan memberikan contoh sederhana perhitungan activity based costing yang akan dijelaskan oleh Sri. Pada Sri, silahkan. Baik, saya akan menjelaskan contoh sederhana perhitungan activity based costing. Misalnya, terdapat aktivitas setiap staf mesin dalam proses produksi. Total biaya staf mesin adalah 10 juta rupiah dan jumlah staf yang dilakukan adalah 50 kali. Maka tarif aktivitas dihitung dengan rumus tarif aktivitas sama dengan total biaya aktivitas dibagi jumlah aktivitas. Jadi 10 juta dibagi 50 yaitu 200 ribu rupiah per staf. Jika produk A menggunakan 5 kali staf mesin, maka biaya staf untuk produksi tersebut adalah 5 kali. 5 kali 200 ribu rupiah sehingga hasilnya jadi 1 juta rupiah. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengetahui biaya yang benar-benar digunakan oleh setiap produk. Selanjutnya, bagian kesimpulan akan disampaikan oleh Resti. Baik, terima kasih Sri. Sebagai kesimpulan, activity based costing merupakan metode perhitungan biaya yang didasarkan pada aktivitas yang dilakukan dalam proses produksi. Metode ini mampu memberikan informasi biaya yang lebih akurat dibandingkan metode tradisional. Dengan informasi tersebut, manajemen dapat menentukan harga produk dengan lebih tepat, mengendalikan biaya perusahaan, mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Dengan demikian, metode activity based costing dapat menjadi alat yang efektif dalam membantu pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya, untuk kesimpulan dan penutup akan disampaikan oleh Laila. Baik, terima kasih Resti. Jadi, demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai perhitungan biaya berdasarkan aktivitas sebagai alat bantu pembuat keputusan. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari Bapak Ibu, dosen maupun teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kami dari kelompok 9 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.